Tidak terlihat menyesal, faktor yang memberatkan vonis Kuat Ma'ruf. Mensos beri santunan 15 juta rupiah ke ahli waris korban gempa Jayapura. Warga Kota Bandung serbu operasi pasar murah beras premium. Pemirsa, Anda kembali terhubung dalam program Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. 3 berita terbaru dari berbagai penjuru Nusantara telah kami siapkan untuk mengantarkan istirahat Anda malam ini. Kilas Nusantara malam ini kita awali dengan keputusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Kuat Ma'ruf, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Vonis diberikan lebih besar dari tuntutan lantaran terdakwa dinilai tidak terlihat menyesal. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Kuat Ma'ruf, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dalam sidang di Jakarta Selasa 14 Februari. Hakim Morgan Simanjuntak menyebutkan beberapa hal yang memberatkan Kuat Ma'ruf, yang membuatnya divonis lebih besar dari tuntutan 8 tahun penjara dari jaksa. Kuat dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Disebut tidak dimiliki alasan pembenaran dan pemaaf atas perbuatan pria yang bekerja sebagai sopir Ferdi Sambo itu. Hal-hal yang merupakan terdakwa tidak sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikan dirinya orang yang tidak tahu menahu dengan perkara ini. Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan dalam setiap persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Ibunda Brigadir Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, berterima kasih dan mengapresiasi vonis lebih berat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Kuat Ma'ruf yang terlibat dalam pembunuhan berencana putranya. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, juga menyampaikan apresiasinya atas vonis hakim yang lebih berat dari tuntutan. Serupa dengan vonis yang dijatuhkan kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Senin 13 Februari lalu. Hukuman 15 tahun yang diberikan hakim, kami telah mendapatkan kelegaan dan berterima kasih kepada hakim yang mulia. Tentu kami bersyukur karena kami meminta lebih berat daripada tuntutan. Tuntutannya kan 8 tahun oleh jaksa dan kami minta harus lebih berat daripada tuntutan, dan itu telah dipenuhi oleh majelis hakim. Oleh karena itu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim yang telah menerima permohonan kami dan mengapresiasi dalam bentuk putusan. Majelis hakim sebelumnya menjatuhkan vonis mati untuk Ferdi Sambo dan 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati. Kedua vonis itu lebih berat dari yang dituntut jaksa, yaitu penjara seumur hidup dan 8 tahun penjara, masing-masing untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dari Jakarta, Priska Triverna, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Beralih ke Papua, pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan bagi 4 ahli waris dari keluarga korban meninggal akibat gempa bumi di Kota Jayapura, Papua. Santunan diberikan masing-masing sebesar 15 juta rupiah.
Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini mengecek langsung penanganan dampak bencana gempa bumi di Kota Jayapura, Papua, Selasa 14 Februari. Dalam kesempatan itu, Mensos menyerahkan santunan bagi 4 ahli waris dari keluarga korban meninggal dunia dengan masing-masing menerima santunan sebesar 15 juta rupiah. Dijelaskannya pihaknya terus melakukan evaluasi untuk percepatan penanganan bencana gempa bumi di Kota Jayapura. Kementerian Sosial juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk membuat gudang stok penyangga. Sesuai dengan aturan itu 15 juta per kepala. Kemudian kita bantu untuk sembako. Nah, yang ada anaknya nanti kita akan coba selesaikan supaya anaknya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kita bisa pasang tenda sehingga saat gempa yang bahaya itu kan masyarakat saat malam dia kondisi tertidur atau dia kondisi ngantuk, kemudian ada gempa, bingung untuk menyelamatkan diri. Dalam penanganan bencana gempa bumi di Kota Jayapura, Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan logistik darurat yang terdiri dari makanan untuk anak sebanyak 1.000 paket, 100 kasur dan 500 matras, 1.000 paket sandang dewasa, 500 paket pakaian anak-anak, 500 unit tenda gulung, 50 unit tenda serbaguna, 150 unit tenda keluarga portable, dan 5 unit toilet portable. Sebelumnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,4 melanda Kota Jayapura pada Kamis 9 Februari lalu, mengakibatkan 4 orang karyawan rumah makan di kawasan Ruko Dok 2 Jayapura meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, ratusan warga di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung berbondong-bondong mendatangi operasi pasar. Warga rela mengantri untuk mendapatkan beras kualitas premium dengan harga murah di bawah harga eceran tertinggi. Ratusan warga di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung berbondong-bondong mendatangi operasi pasar yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung bersama Bulog Kantor Cabang Bandung. Sejak Selasa pagi, warga rela mengantri untuk mendapatkan beras kualitas premium dengan harga murah di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Warga hanya boleh membeli beras sebanyak 2 kantong kemasan isi 5 kg dengan harga masing-masing kantong senilai Rp42.500. Selain di Kecamatan Rancasari, operasi pasar juga akan dilaksanakan di 29 kecamatan di seluruh wilayah Kota Bandung. Kami dibantu oleh Bulog dan Bank Indonesia diberikan stok sejumlah 600.000 kg. Dibagi untuk 30 kecamatan, masing-masing mendapatkan 20.000 kg. Warga merasa senang karena operasi pasar ini dianggap membantu di tengah melambungnya harga beras di pasaran. Awalnya jadi ada kenaikan di pasar ya? Kenaikannya lebih tinggi, sekarang jadi 13 sama 14. Nah, dengan adanya operasi pasar murah ini gimana tanggapannya, Bu? Rakyat yang biasa. Operasi pasar beras murah ini merupakan upaya menstabilisasi harga beras, khususnya menjelang bulan Ramadan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi operasi pasar murah dari Bandung tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Kilas Nusantara hari ini. Saksikan kembali Kilas Nusantara esok hari dengan kabar terbaru dan menarik lainnya. Anda juga dapat terus memperbarui informasi melalui laman antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran kami di kanal 124 IndiHome dan UC TV. Terima kasih dan selamat beristirahat.